Halo teman-teman. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu saya kan membuka sosmed. Kemudian saya menemukan ada beberapa kajian yang membahas tentang penambahan lafadz sayyid sebelum Muhammad dalam bacaan tasyahud ketika sholat. Kalian tahu bacaan tasyahud kan? Yang at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Nah itu nanti di pertengahannya ada bacaan sholawat kan. Nah pembahasannya di situ. Nah kemudian dari beberapa kajian ini sebenarnya ada dua kesimpulan. Jadi ada yang mengatakan boleh, yang berarti sunnah. Ada juga yang mengatakan tidak boleh teman-teman. Karena saya juga melihat komentar-komentarnya kan. Ternyata dari dua kesimpulan ini ada juga komentar-komentar aneh dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, akhirnya di video inilah saya ingin mengulik kembali pembahasan ini kepada teman-teman semua, supaya apa ya, untuk supaya tidak ada kesalahpahaman ataupun sampai misal ada yang sampai mengkafirkan satu golongan pada golongan yang lain, atau ada ucapan yang tidak pantas dari orang-orang yang katanya pengikut Quran dan Sunnah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan yang kuno. Nah kenapa kok kuno? Karena memang ulama-ulama kita terdahulu ini sebenarnya sudah memberi info kepada kita semua lewat tulisan-tulisan beliau-beliau. Jadi di sana beliau pun juga mengatakan atau info yang diberikan kepada kita bahwasanya dalam pembahasan ini memang ada perkhilafan atau ada perbedaan pendapat. Yaitu ya ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh. Nah, untuk yang mengatakan boleh, jadi pertimbangannya adalah sebagai bentuk etika. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwasanya etika ini kan lebih dicintai daripada hanya sekedar melakukan perintah. Nah, dalam kasus ini, perintahnya adalah membaca sholawat. Nah, etikanya untuk yang lebih baiknya, dengan menggunakan etika, ya kita tambahi menggunakan lafadz sayyid sebelum menyebutkan Muhammad. Nah, untuk yang mengatakan tidak boleh, pertimbangannya adalah beliau-beliau ini melihat keutuhan lafadz sholawat yang memang dicontohkan. Dan pada kenyataannya dalam hadis yang mencontohkan bacaan sholawat dalam tasyahud ini diungkapkan dengan tanpa adanya penyebutan lafadz sayyid teman-teman. Nah, jadi dari kedua pendapat yang berbeda ini, setidaknya kita tahu bahwasannya ulama-ulama kita terdahulu dalam menyampaikan pendapat ini tidak asal-asalan, tidak serta-merta mereka mengeluarkan pendapat. Pasti ada dalil dan juga dasar-dasar yang kuat, teman-teman. Oleh karena itu ya kita sebagai orang yang modern, kita harus menanggapinya dengan pemikiran-pemikiran yang ilmiah, bukan menggunakan hawa nafsu kita sendiri. Supaya apa? Ya supaya di antara kita semua ini tidak ada yang saling bermusuhan, tidak ada yang saling menghina satu sama lain, bahkan mengkafir-kafirkan, seperti itu. Alhasil dari dua pendapat yang berbeda ini teman-teman, seakan-akan kita tahu bahwasanya perbedaan ini adalah perbedaan yang abadi dan kita harus menerimanya. Jadi tidak bisa dua perbedaan ini ditarik dalam satu titik atau dikompromikan dalam satu pendapat yang sama, karena memang dalilnya berbeda dan pola pikirnya juga berbeda teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, kita jangan sampai
saling menyalahkan, ya kan. Kemudian untuk kalian yang ikut pendapat tidak boleh, ya monggo silahkan, tidak usah mengucapkan lafadz sayyid. Untuk kalian yang mengikuti pendapat yang boleh, ya silahkan ucapkan juga lafadz sayyid, tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Yang penting harus kita tahu, terserah kalian kan mau ikut yang mana. Yang penting itu adalah semuanya tidak sampai merusak keabsahan sholat kalian. Jadi kalian dalam tasyahud nanti menggunakan lafadz sayyid ataupun tidak, sholat kalian tetap sah, tidak akan menjadi batal. Nah, sampai sini dulu pembahasan kali ini, teman-teman. Untuk kalian yang untuk kalian yang ingin tahu referensinya di mana atau lebih jelasnya seperti apa, bisa kalian cek sendiri dalam kitab-kitab fikih seperti Hasyiah Jamal dan yang lainnya, masih banyak lagi, bisa kalian cek sendiri. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Sampai jumpa.